Semua udah Ibu sampaikan. Nah, Ika mulai dari awal ya. Ini yang pertama Ibu berikan adalah ayat dan peraturan perundangannya. Nah, yang perlu diperhatikan di ayat dan peraturan perundangannya adalah peraturan Permenkes nomor 492. Apakah sudah di-download? Mudah-mudahan sudah di-download, itu penting. Kemudian ini. Nah, siklus hidrologi mungkin semua sudah paham ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Terutama urutannya ya, urutan itu mulai dari penguapan atau evaporasi, kemudian kondensasi, setelah terkondensasi baru jatuh, presipitasi, dan baru merupakan suatu aliran transportasi ya. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik kan tidak mungkin terjadi siklus hidrologinya. Kemudian ini sebetulnya ini penting ya, di mana rumus molekul itu kenapa unik, kenapa kuat ya, harus tidak bisa terpecahkan demikian saja ya. Ini ada di sini, bisa diringkas jawabannya. Ini penting ya, ini ceritanya ada yang di halaman ini. Kemudian peraturan ini juga penting, terutama apa yang disebut air ya, kemudian mutu air ya, yang keempat 14, pengelolaan jadi 1, 3, 4, kemudian 5 itu kan ada kelas air, nanti di lampirannya ada kelas 1, 2 sampai 4 ya. Kemudian baku mutu. Baku mutu itu penting karena merupakan suatu persyaratan kita kalau analisa air ya. Kemudian masalah pencemaran ini juga penting, tapi nanti masuknya pada masalah pencemaran ya. Jadi untuk Ibu ini ya ada beberapa sih apa yang dimaksud dengan pencemaran ya. Kalau baku mutu air itu baik air minum maupun air limbah biasanya sama definisinya. Oke. Nah, ini juga yang Ibu sebutkan tadi, klasifikasi mutu air. Ini Permenkes ya, Permenkes. Tahunnya tolong diperhatikan, nomor dan tahunnya apa yang ada di syarat kualitas air minum ya, ada fisika, kimia, biologi ya. Yang terutama itu yang fisika apa aja, yang kimia beberapa ya, mikro diambil yang utama saja ya. Nah, ini untuk air dan ini untuk air dan peraturan perundangannya ya. Kemudian untuk yang spektro ya, kita ambil dokumen. Kita ambil titrimetri dulu ya kemarin. Sebentar. Titrimetri. Air. Oke. Nah, titrimetri ya, kita ambil titrimetri. Titrimetri ini yang penting adalah semua rumusnya sama ya. Semua rumusnya sama, itu yang Ibu berikan sebentar. Ada di seperti ini. Misalnya untuk keasaman ya, keasaman atau keasaman jumlah atau kebasaan. Kalau ini kebasaan
dititrasi dengan keasaman. Selalu 1000 per mililiter sampel yang diambil dikalikan normalitas titran, dikalikan volume titran, dan baru dikalikan berat ekivalen atau berat molekul zat yang kita periksa. Ya. Yang penting di sini adalah misalnya definisi, ya, kebasaan jumlah apa, keasaman jumlah apa, ya. Kalau kebasaan jumlah berarti banyaknya asam yang digunakan untuk 1 liter air. Kalau keasaman berarti banyaknya basa, ya. Kemudian titranya, kalau kebasaan itu karena banyaknya asam berarti titrasinya dengan asam. Asam titranya ini standar primer yang harus distandarisasi dengan standar primernya, ya. Kalau di sini banyaknya asam berarti titrasinya dengan asam. Kemudian standarisasinya asam, misalnya HCl menggunakan basa yang digunakan di sini adalah borak, ya, Na2B4O7, ya, untuk HCl, ya. Kemudian kalau keasaman berarti banyaknya basa, ya. Basa di sini NaOH yang digunakan, standarisasinya karena basa standar sekunder harus distandarisasi dengan asam. Asam yang digunakan untuk standarisasi yaitu asam apa? Asam oksalat biasanya yang digunakan, ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan HCl tapi nanti titrasinya 2 kali. Jadi biasanya digunakan asam oksalat, ya, karena asam oksalat adalah standar primer. Nah, ini untuk keasaman, kebasaan, kemudian untuk misalnya keasaman ini juga di keasaman ini dihitung sebagai apa, biasanya dituliskan apa yang menyebabkan air itu menjadi asam, apa yang menyebabkan air itu menjadi bersifat basah, ya. Kemudian apa yang menyebabkan air itu mempunyai kesadaran yang tinggi, ya. Kesadahan. Nah, titrasi atau analisa kesadaran jumlah ini menggunakan metodenya apa? Metode kompleksometri, menggunakan titranya di sini natrium EDTA. Natrium EDTA ini merupakan standar sekunder, ya, harus distandarisasi. Standarisasi menggunakan apa? Standar primernya adalah ZnSO4, ya, standar itu. Kemudian suasananya, ingat ada kompleksometri yang menggunakan kesadaran total, ya, kesadaran jumlah itu suasana titrasinya suasana basa lemah. Basa lemah di sini yang digunakan yaitu buffer pH 10, menggunakan indikatornya EBT, Ereochrome Black T. Jadi titik akhir titrasinya kesadaran total ini biru, ya. Kesadaran ini ada 2, kesadaran sementara dan kesadaran tetap. Kesadaran tetap itu tidak bisa dihilangkan dengan pemanasan, tetapi kesadaran sementara bisa dihilangkan menggunakan pemanasan. Nah, ini tingkat kesadaran biasanya apa yang disebut air yang lunak, ya, atau air tidak sadar, air lunak, air sedang, tinggi, yang kesadaran tinggi dan kesadarannya tinggi sekali, ya. Kalau prinsip analisanya mungkin di praktikum juga ada, ya. Mudah-mudahan bisa digabungkan. Ini komplekso, ini kesadaran jumlah, ya, dari merah anggur menjadi warna biru. Nah, kesadaran jumlah ini dihitung sebagai CaCO3. Oleh karena itu
dikalikan dengan berat molekul CaCO3 karena dihitung sebagai CaCO3. Nah, selain kesadaran jumlah ada juga yang disebut kesadaran Ca. Nah, kesadaran Ca ini sebetulnya mirip, hanya suasana analisanya dalam suasana basa kuat. Basa kuat itu yang ditambahkan yaitu NaOH, ya, ditambahkan NaOH sehingga pH-nya sekitar 12. Kemudian indikator yang digunakan adalah Murexit, ya. Murexit titik akhir titrasinya sama tadi seperti merah atau pink menjadi ungu, ya, merah anggur menjadi ungu, benar-benar ungu, tidak ada merahnya. Oke. Perhitungannya sama, hanya dikalikan dengan berat atom Ca karena kita mencari kesadaran Ca, ya, bukan kesadaran jumlah. Kalau kesadaran jumlah kita gunakan berat molekul CaCO3. Nah, ini untuk komplekso. Untuk kesadaran dan kesadaran Ca menggunakan komplekso. Nah, untuk klorida menggunakan argento, ya. Argentometri itu ada berapa macam? Ada kan? Ada 3 macam, yaitu argentometri cara Moore, ya, cara Payan dan Volhard, ya. Yang kita gunakan yang paling mudah yaitu cara Moore karena titrasinya dalam suasana basah dalam suasana netral sedikit basah, ya. Karena harus sedikit basah, oleh karena itu ditambahkan MgO atau ZnO akan membuat air netral menjadi sedikit basah untuk titrasinya, ya. Kemudian titrasi argento, titik akhir titrasinya adalah terjadi endapan, ya, endapan merah bata. Nah, karena endapan merah bata, jadi pada saat praktek pengocokannya harus kuat. Ingat, apabila terjadi merah bata pertama kali, titrasi dihentikan, ya. Nah, di klorida ini merupakan salah satu anion yang banyak juga di dalam air, ya, dalam air. Nah, sebetulnya sedikit menimbulkan rasa asin, tetapi sebetulnya rasa asin di dalam air itu didominasi oleh adanya kation. Meskipun kation, misalnya kation yang ada adalah MgCl, jadi MgCl2 itu rasanya tidak seasin apabila dia adalah natrium klorida NaCl, ya. Tergantung dari kation apa yang mengikuti dari klorida tersebut. Klorida sendiri mempunyai sifat yang korosif, ya, korosif, ya, baik terhadap besi maupun terhadap pondasi bangunan, itu korosif, sehingga apabila ada bangunan dengan pondasi yang ada di tepi laut, biasanya di laut itu airnya asin atau NaCl-nya cukup tinggi, maka sering keropos dan bisa bangunan itu runtuh. Nah, ini untuk klorida, ya. Jadi yang penting di sini klorida dengan adanya AgNO3 akan jadi endapan putih. Endapan putih apabila kloridanya habis, maka AgNO3-nya akan bereaksi dengan indikator, karena indikator yang ditambahkan adalah kalium kromat. Kalau Cl-nya habis, kromatnya langsung bereaksi dengan AgNO3 sehingga memberikan warna merah bata. Nah, ini dengan terjadinya merah bata, titik akhir titrasinya dihentikan karena sudah terjadi endapan merah bata, berarti Ca sudah habis, ya. Jadi kalau misalnya merah batanya banyak, berarti titrasinya sudah terlalu berlebihan, Nah, gangguannya apa, ya? Ini sebenarnya paling mudah sih mengingat gangguannya untuk klorida. Semua halogenida itu termasuk Cl, Br, Y, ya, itu semua termasuk klorida. Nah, termasuk halogenida, termasuk sulfit, tiosulfat, ya, itu apabila untuk analisa
klorida dia atau dengan argento ini sangat berpengaruh atau sangat mengganggu. Jadi semua unsur atau yang mempunyai unsur es ya, sulfur, ada sulfida, tiosulfat, sulfit, ini semua mengandung unsur es, dia sangat mengganggu pada saat titrasi secara argentometri, ya, sangat mengganggu. Nah, ini untuk persiapan sampelnya mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kalau misalnya banyak sulfit, sulfida maupun disulfat, biasanya ditambahkan peroksida 1 mili ya untuk menghilangkan dulu ya, baru dianalisa secara argento. Oke. Kemudian udah itu yang penting, rumusnya sama, kemudian dilanjutkan dengan DO ya. DO ini adalah analisa oksigen terlarut ya. Metodenya menggunakan metode yudometri. Ingat metode yudometri di mana I2 yang tertitrasi itu setara dengan oksigen yang ada di dalam air ya. Jadi ini sudah lewat ya. Kegunaan oksigen ini tadi bisa dipelajari ya. Jadi DO ini sebagai dasar untuk mengetahui apakah suatu perairan itu tercemar atau tidak. Apabila DO-nya rendah, berarti perairan tersebut sudah tercemar. Nah, DO ini sebagai dasar untuk analisa BOD, biological oxygen demand, atau kebutuhan oksigen, jadi kebutuhan oksigen oleh zat-zat biologi ya, yang dihitung secara 5 hari. Jadi hari pertama dan 5 hari. Itu dasarnya analisa dari DO ya. Demikian pula juga sebetulnya COD ya, tapi agak beda sedikit oksidatornya. Kemudian ini data-data misalnya pada suhu berapa oksigen yang paling tinggi yang ada di dalam larut di dalam air. Nah, ini cara pengambilan sampel ya, khususnya untuk penetapan kadar oksigen ya. Jadi biasanya pengambilan sampelnya harus tepat ya, tidak berhubungan langsung dengan udara karena akan mempengaruhi kadar oksigennya ya, dan harus langsung dianalisa, tidak bisa ditunda ya. Apabila harus ditunda, harus digunakan pengawet ya, supaya zat-zat biologi yang ada di dalam air tersebut tidak beraktivitas menyerap oksigennya. Kalau zat-zat biologi itu melakukan aktivitas menyerap oksigen, dengan sendirinya pada saat kita analisis oksigennya akan turun. Jadi supaya oksigennya tetap dikasih pengawet agar zat-zat biologisnya tidak berfungsi lagi ya, tidak bisa menyerap oksigennya lagi. Nah, caranya yang disebut dengan cara Winkler ya. Kenapa disebut cara Winkler? Karena menggunakan pengambilan sampelnya atau ya untuk titrasi menggunakan botol Winkler ya. Itu sudah jelaskan kemarin dulu. Kemudian karena yudometri titrasinya berarti yang terakhir adalah jadi warna biru tepat hilang. Awalnya dititrasi sampai warna kuning muda, kemudian tambah amilem sehingga I2 yang sisa yang tinggal sedikit dipegang oleh amilem sehingga warnanya menjadi biru, tetap dititrasi sampai warna birunya tetap hilang. Ya. Gangguan pada analisa DO ini penting ya, bisa diingat sih sebetulnya dengan mudah karena contohnya nitrat dan feri ya, nitrat dan feri. Dia akan hasilnya akan menjadi sangat besar karena dia
akan tereduksi sehingga dia bisa turun menjadi nitrit dan fero dengan melepaskan oksigennya sehingga seolah-olah oksigennya itu tinggi ya. Karena nitrat dan feri itu mudah sekali tereduksi. Begitu tereduksi dia melepaskan oksigen, karena oksigennya lepas dari zat-zat ini seolah-olah oksigen di dalam air itu tinggi, tapi sebetulnya bukan. Oke. Kemudian yang fero, sulfit dan es justru kebalikannya, dia mudah sekali teroksidasi sehingga oksigen yang ada di dalam air akan mengoksidasi fero, sulfit dan sulfida ya. Dia akan bisa menjadi sulfat ya, kemudian sulfat bisa menjadi feri sehingga hasil oksigen yang harusnya tinggi menjadi lebih kecil ya. Itu lebih mudah menghafalnya. Nah, ini cara ini untuk praktikum, analisanya mudah. Nanti untuk praktikum perhitungannya kan sebenarnya sama saja, hanya pada saat pengambilan sampel sesuai dengan volume botol Winkler dikurangi dengan 2. 2 ini adalah penambahan dari 1 ml MnSO4 dan 1 ml reaksi oksigen. Kalau penambahan reaksi oksigen dan MnSO4-nya itu masing-masing 2 mili, berarti dikuranginya menjadi 4 ya. Itu tergantung pada saat praktikum dan soal, tergantung dari soalnya. Nah, yang selanjutnya titrimetri adalah bilangan permanganat atau disebut juga zat organik, kadar zat organik. Nah, pada analisa ini yang penting apa? Yang penting nomor 1 adalah semua alat-alat atau Erlenmeyer yang akan digunakan harus dicuci dulu secara asam ya. Jadi secara asam itu Aquades ditambah asam ditambah permanganat tetes-tetes sehingga warna pink, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Apabila warna permanganat hilang, dilanjutkan kembali penambahan permanganatnya sampai tidak hilang ya, mendidih. Oke, setelah itu dibuang, baru digunakan tanpa dibilas kembali. Nah, itu yang penting. Yang kedua, yang penting metodenya. Metodenya karena namanya bilangan permanganat atau zat organik, metodenya adalah permanganometri atau biasa disebut juga reaksi reduksi oksidasi ya, itu permanganometri. Oke. Ini sudah ada. Kemudian prinsip analisanya yang kita gunakan biasanya yang asam, tetapi basa kita belum pernah gunakan di praktikum, tapi sebetulnya prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama, hanya penambahannya yang satu penambahan asam, yang satu ditambahkan dengan basa. Kemudian gangguannya kayaknya tidak beda jauh dengan analisa klorida ya. Di sini garam fero harus dihilangkan dulu kan. Kemudian adanya sulfida ya, nitrit ya, itu juga harus dihilangkan dulu karena mengganggu titrasinya atau perubahan warnanya akan terganggu. Oke. Cara analisanya bisa dipelajari ya. Titrasinya menggunakan KMNO4 ya, namanya permanganometri, berarti NO4 sebelumnya harus distandarisasi dulu permanganonya atau permanganatnya. Titrasinya standarisasinya menggunakan apa? Asam oksalat ya, menggunakan asam oksalat. Untuk titrasi permanganometri ini tidak diperlukan indikator karena permanganat sendiri dapat berfungsi sebagai indikator. Ya. Rumusnya sebenarnya sama saja sih, jumlah permanganat yang ditambahkan dikurangi dengan jumlah asam oksalat
yang ditambahkan. Jadi selisihnya itu adalah yang digunakan oleh zat-zat organik untuk oksidasi, ya, untuk oksidasi. Kemudian udah ini untuk permanganat. Kemudian yang terakhir dengan ada lagi titrimetri. Oke, sudah selesai dengan titrimetri. Maaf, titrimetri selesai. Sekarang kita ke titrasi. Oke. Grafik, maaf, spektro. Spektro seperti Ibu katakan kemarin sama ya, baik 1, 2, 3 nitrit, Cu, Cr ya. Nanti dipelajari apa yang mengganggu, zat-zat mengganggu pada masing-masing analisa nitrit, Cu dan krom. Nah, untuk analisanya kita ambil saja yang Ibu tayangkan kemarin di ringkasan ya. Kalau untuk gangguan macam-macam silahkan dibaca. Yang penting di gangguan ya untuk cara mengatasinya. Untuk praktikumnya lihat di ringkasan, itu akan lebih mudah ya. Di ringkasan itu Ibu tayangkan berderet ya, yang nitrit keperluannya apa, Cr keperluannya apa, indikatornya, dan Cu kebutuhannya apa ya. Itu perbedaannya untuk nitrit, krom, dan Cu ya, indikatornya. Nah, udah. Kemudian itu untuk nitrit, krom, dan Cu. Kemudian yang terakhir kemarin yaitu Mn dan Fe ya, Mn dan Fe. Bentar. Mn dan Fe itu agak berbeda. Kalau yang nitrit, Cr dan Cu itu langsung tanpa perlakuan, artinya sampel ditambah reaksi ya, sampel tambah reaksi ditambah aquades sampai tanda batas, dihomogenkan, langsung dilihat di spektro ya. Nah, tapi kalau untuk krom, maaf, untuk Mn dan Fe itu agak berbeda ya, di mana untuk Fe itu yang lebih mudah kita tentukan adalah ferro. Jadi pada prinsipnya semua besi ferri ya direduksi semuanya menjadi ferro ya. Jadi misalnya di dalam larutan atau di dalam sampel itu ada Fe2 dan Fe3. Nah, Fe3-nya ini direduksi dulu menjadi Fe2 sehingga yang kita periksa di dalam spektro dengan menggunakan spektro di sini adalah besi 2-nya. Jadi ferronya. Lembaga sudah. Lama sekali. Nah, yang ferry ya, menurunkannya dengan penambahan asam HCl dan hidroksil amin ya. Ditambah HCl dan hidroksil amin dan dipanaskan sehingga semua ferrinya turun menjadi ferro
Nah, setelah semua diharapkan sudah menjadi gugus Vero, baru direaksikan menggunakan ortofenantrolin, ya. Ortofenantrolin nanti terjadi warna merah, ini Mn-nya nanti ya, sebentar. Nah, ini Ferry ya. Nih, Ferry yang cukup tinggi, oke. Nah, di sini kan semua besi diubah menjadi garam ferro, katakan dengan cara menambahkan asam dan hidroksil amin. Kalau sudah tambah asam, semua ferrinya menjadi ferro, baru direaksikan menggunakan ortofenantrolin. Ya, ini karena ditambah asam HCl, pH-nya dibuat sekitar 3,2 sampai 3,3. Ya. Jadi dalam keadaan asam, baru ditambahkan ortofenantrolin. Ya, akan membentuk warna merah jingga. Jadi seperti orange, jingga merah ya, jingga merah. Ada merahnya sehingga untuk spektrum menggunakan panjang gelombang di atas 500 yaitu 510 nanometer. Nah, jadi prinsipnya semua ferry diubah menjadi ferro menggunakan asam dan hidroksilamin. Kemudian setelah semua menjadi garam ferro, direaksikan dengan ortofenantrolin menjadi warna merah jingga atau jingga merah. Nah, oke. Nah, gangguannya ya, gangguannya ini ya, ingat ini sebenarnya gangguan ini sama dengan kalau kita pas pelajaran kimia kimia analisa. Kimia analisa ada dulu ya kation anion di mana kation-kation yang mengganggu pada pada kelompok yang satu dua ada ya kan dibagi 5 kelompok itu. Di sini yang mengganggu hampir semua kation mengganggu analisa Fe-nya di dalam spektrum ini. Ya. Oke, ini sudah yang penting. Kemudian untuk Mn ya kemarin sepintas ya Mn-nya belum. Mn itu tidak akan muncul dengan suatu reaksi, tetapi dia harus dilakukan melalui suatu perlakuan, ya, melalui suatu perlakuan dengan pemanasan, ya, sehingga warna dari Mn-nya akan muncul. Di antaranya sampel. Nah, ini sampelnya sampel air di dalam air Mayer dulu ya. Kemudian ditambahkan asam 1:1, asam nitrat 1:1 ya. Tujuannya penambahan asam nitrat ini untuk membuat suasana asam ya dengan sendirinya. Kemudian ditambahkan dulu AgNO3 0,1 dengan jumlah tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tambahkan asam dan AgNO3 ini untuk mengendapkan kandungan klorida yang ada di dalam sampel. Ya. Jadi karena terutama klorida itu sangat mengganggu analisa Mn secara spektrum. Ya. Ini tolong diingat pentingnya. Jadi Cl sangat mengganggu. Oleh karena itu kalau nanti praktikum spektrum untuk Mn tetap dilakukan
pengendapan dulu kloridanya, yaitu ditambahkan asam dan ion D3 sehingga semua klorida yang ada di dalam air akan mengendap sebagai AgCl. Ya. Nah, kalau sudah diendapkan dalam keadaan panas, ya, dalam keadaan panas dia diendapkan dalam keadaan panas, kemudian baru ditambahkan kalium persulfat. Ya. Tambahkan kalium persulfat K2S2O8, ya. Ya, dia akan akan memisahkan apabila ada Mn-nya, ya. Sehingga begitu ditambahkan cairannya akan jernih dan warna Mn akan keluar. Jadi menjadi warnanya ungu, warna Mn-nya keluar. Nah, setelah warna Mn-nya keluar baru dipindahkan ke dalam labu ukur yang biasa kita gunakan, yaitu yang 50 mili, ya. Dimasukkan ke labu ukur 50, baru dicukupkan dengan Aquades sampai tanda batas, ya. Nah, karena ini warnanya merah ungu, ya, ke arah itu panjang gelombang yang kita gunakan untuk analisa adalah panjang gelombang 525 nanometer, ya. Nah, ini bedanya di sini. Oleh karena itu hati-hati di dalam pengambilan sampel untuk Mn, tepat 50 masukkan Erlenmeyer. Ya, setelah masukkan Erlenmeyer ditambah asam AgNO3, dipanaskan supaya Cl-nya mengendap. Setelah Cl-nya mengendap semua, baru dimasukkan serbuk kalium persulfat, ya. Kalium sulfat itu membersihkan dan memunculkan warna, karena ini oksidator, ya, dia akan memunculkan warna Mn-nya, ya. Nah, MnO-nya ini akan keluar dan memberikan warna pink atau warnanya ungu, ya. Jadi keluar sendiri, awalnya tidak ada warna ungu langsung jadi warna ungu. Nah, kalau sudah terjadi warna ungu, baru sampelnya dipindahkan ke labu ukur. Karena apa? Tadi kan kita ngambilnya 50. Nah, panaskan, pasti dalam pemanasan akan susut, begitu dipindahkan pasti volumenya kurang, dicukupkan kembali menggunakan Aquades, baru diperiksa menggunakan spektro, ya. Jadi untuk spektro tadi Ibu bedakan dua, yaitu yang nitrit Cu dan Cr itu tanpa perlakuan untuk analisanya, sedangkan yang Mn dan Fe harus perlakuan. Tujuannya perlakuannya mudah-mudahan hari ini Ibu bisa menjelaskan agak lebih banyak, yaitu untuk Fe semua feri diturunkan dulu menjadi fero menggunakan HCl dan hidroksilamin. Ya. Setelah semua menjadi fero, baru direaksikan dengan ortofenantrolin sehingga menjadi warna merah jingga. Oke, diukur pada panjang gelombang karena ada merahnya, ada jingganya. Jadi mendekati 500, yaitu 510. Nah, sedangkan kalau yang Mn, ya, dia tidak akan kelihatan, tetapi akan terganggu, sangat terganggu oleh adanya klor. Oleh karena itu untuk analisanya, klornya dihilangkan dulu, caranya dengan menambah HNO3 dan Ag nitrat sehingga AgCl-nya mengendap sebagai HCl, baru dalam keadaan panas ditambahkan kalium persulfat, ya, K2S2O8, terjadi. Nah, warna ungu ini nanti yang dituang ke dalam elemen labu ukur, dicukupkan sampai 50, baru diperiksa di di spektro, ya, karena warnanya ke arah ungu, masih ada merahnya, panjang gelombangnya sekitar 525 nanometer, ya. Itu untuk spektro, ya. Mudah-mudahan sistematikanya Ibu bisa dipahami. Nah, yang terakhir daripada Ibu ganti lagi, ya, Ibu hanya cerita
gravimetri ya. Gravimetri itu yang penting apa yang definisi dari gravimetri itu apa, dianalisa berdasarkan apa, kemudian apa yang disebut definisi dari berat konstan ya. Karena berat konstan ini akan selalu, istilah ini akan selalu dipakai ya, akan selalu dipakai berat konstan. Kemudian kalau analisanya itu mudah karena yang penting timbang menimbang tetap juga di berat konstan ya. Itu sepintas yang Ibu bisa berikan kisi-kisinya untuk mid semester insya Allah minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu sebetulnya kalau tidak ada Ibu sebenarnya masih membuka kesempatan bertanya selama menjelang mid semester. Mungkin bisa diwakili oleh si pennya atau komtingnya atau langsung WA ke Ibu ya. Insya Allah Ibu akan bantu menjelaskan secara sepintas agar nanti nilai-nilai di mid semesternya tidak begitu jelek ya. Kan ada ditambah dari ini kuis-kuis ya. Untuk siang ini kayaknya nggak ada kuis ya, hanya belajar aja untuk mid semester. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar ya. Mudah-mudahan semua berhasil dengan baik ya. Untuk setelah mid semester langsung dengan Pak Darwin ya, dengan langsung Pak Darwin. Jadi selama Ibu mengajar apabila ada salah atau tidak gagal kemarin beberapa kali Zoom-nya, Ibu minta maaf. Dan itu juga karena keadaan ya, lingkungan, tapi Ibu akan tetap membantu apabila ada yang ingin bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam